1, 2. Ya, salam. Ya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali ibadah hari ini Minggu 30 Juli 2023. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat datang, selamat berbakti. Dengan senang hati kita semua datang beribadah dan menyambut kehadiran kita dan juga yang mengikuti online. Ya, mari kita bangkit berdiri. Bapakku rindu. Berkatilah Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada tamatnya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami merasakan mujizat-mujizat-Mu, kemuliaan-Mu yang bisa mengatasi segala persoalan pergumulan kami. Kami mengundang Engkau Tuhan, memenuhi hati kami, pikiran kami, ruangan ini, sehingga sukacita surgawi turun memenuhi kami semua. Juga yang masih bergegas, tolong tibakan dengan selamat.
tidak ada yang kurang apa-apa. Setan iblis yang mengganggu kebaktian ini kami usir dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan engkau enyah semua dari ruangan ini, terutama dari pikiran hati kami. Darah Yesus menguduskan kami. Biarlah roh Allah memberikan kepada kami ketenangan, kedamaian, sukacita yang berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Jatuh, tangannya siap mengangkat kita kembali. Pernah jatuh? Atau sedang jatuh? Ya, kita berdiri, kita nyanyikan Ku Mendaki ke Bukit Sion.
ajar kami Tuhan. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan agar semua rencanamu digenapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah pujian kami. Biarlah menjadi kesukaan Tuhan, bisa memuaskan hatinya Tuhan. Dan kami menanti-nantikan firman-Mu. Taburkanlah di hati kami sampai berbuah 30, 60 sampai 100 kali lipat, sehingga hidup kami tidak sia-sia. Kami menghasilkan buah-buah yang menyukakan hati Tuhan. Dan biarlah kami akan duduk seperti Maria dekat kaki Tuhan, mendengar tiap taburan benih firman Tuhan yang memberikan kepada kami kesukaan, menciptakan, mengadakan kebutuhan kami yang rohani dan yang jasmani. Engkau mengadakan lewat firman penciptaan. Itulah kekuatan firman Tuhan. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan pada Saudara Ivan.
Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 18 ayat yang ke-31. Ayat 31, berarti di sini ayat 30 ya. Adapun Allah jalannya sempurna. Mari kita baca bersama-sama. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, ia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Teruskan. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Teruskan. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Teruskan. Ya, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Teruskan. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. 38. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Ya, tapi jangan coba-coba ya, ayat ya, jangan coba-coba kepada musuh kita. Kita praktekkan firman Tuhan katanya. Kita kejar musuh kita, giling habis sampai jadi debu. Ya, bukan begitu arti rohani ya. Jadi pada zaman dulu memang Daud itu berperang ya. Tapi itu suatu kiasan saja bagaimana Daud ini menghabiskan musuhnya sampai menjadi debu. Jadi mayat ya. Tapi jangan coba ke suaminya, ke istrinya. Bagi suami istrinya, bikin kita jengkel, kesal ya. Praktekkan firman Tuhan, ku kejar kau, ku giling kau sampai habis. Nah, jangan seperti itu. Kita melihat arti yang akan kita dengar. Jadi saya bawa tema tetap pada minggu-minggu belakangan ini. Kita melihat di dalam Mazmur 18 ini begitu banyak hal-hal yang sangat baik, sangat berguna bagi kehidupan kita. Karena kalau kita melihat jalannya Daud adalah jalan dari kemenangan lepas kemenangan. Dia tidak mengalami kekalahan. Kita kembali ke ayat yang ke-31. Ini mungkin ayat yang sudah beberapa lama kita bahas. Jangan bosan, tapi kita perdalam dari setiap perkataan, karena setiap ibadah nanti pasti akan mendapatkan perbedaan dengan ibadah yang selanjutnya. Kita kembali. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ya, kalau kita mau mempertanyakan jalannya Tuhan itu adalah jalan yang sempurna. Kita sudah mendengar jalan sempurna itu adalah jalan yang terbaik, tidak bercacat, tidak bercelah. Ya, mengapa? Karena janji Tuhan itu murni. Murni itu artinya tidak dicampur adukan oleh hal-hal yang lain. Dia tidak bercampur aduk.
Terutama hal-hal yang lain ini menyangkut pikiran manusia. Karena pikiran manusia kalau disatukan dengan pikirannya Tuhan tidak akan pernah nyambung, kata firman Tuhan. Karena dalam Alkitab dikatakan sejauh tingginya langit dari bumi, begitulah pikiranku, rancanganku, kehendakku. Tidak ada orang yang bisa menerka-nerka. Tidak ada orang yang bisa mengetahui jalannya Tuhan. Dan juga seperti dalamnya lautan. Saya sudah bahas, ini hanya 5% saja lautan yang sudah pernah ditelusuri oleh manusia. Terutama dalamnya itu manusia tidak mengetahui 95% apa yang benar-benar terjadi. Suatu hal yang sulit dimengerti oleh manusia. Bahkan luar angkasa, ya orang mungkin punya ilmu sebesar apapun, katanya planet yang ke-8 itu Pluto ya. Sekarang sudah tidak ada katanya, ya, atau sudah diganti. Sudah banyak pertentangan. Apakah benar ada atau tidak? Nah itulah langit. Apalagi kita di dalam satu galaksi itu bermiliar-miliar bintang. Gak ada galaksi selanjutnya. Wah, di luar angkasa itu banyak galaksi. Katanya juga, apakah ada kehidupan di luar angkasa sana? Sampai sekarang orang tidak tahu. Ya, ada bilang orang alien, ya. Sampai sekarang orang tidak tahu. Jadi masih misteri. Saya pun tidak mau memastikan apa yang ada terjadi di luar angkasa, karena itu tidak bisa diselami oleh manusia. Jelas yang mukanya alien gitu saya yakin tidak ada lah ya. Tapi kalau kehidupan itu masih misteri, rahasia. Guru saya juga pernah menerangkan, di luar sana itu tidak tahu saya ada kehidupan atau enggak. Bisa jadi ada atau tidak. Tapi menjadi misteri. Karena di luar angkasa itu orang tidak bisa mengetahuinya. Itu masih perdebatan. Ya. Tapi kalau saya yakini hanya di bumi. Tapi kalau orang yakini ada juga kehidupan di luar sana. Itu tidak perlu diperdebatkan. Ya, yang paling penting kita sejauh tingginya langit dan bumi, itulah rancanganku dan rancanganmu. Ya, jadi hati-hati kalau kita punya rancangan, tetapi rancangan kehidupan kita berbeda dengan Tuhan. Tuhan ingat akan membuat jalan kita berbelat-belit. Kalau hatinya bengkok, jalannya belat-belit. Mungkin sampai, tetapi lebih lama. Padahal Tuhan ingin tujuan dari dalam kehidupan kita dengan rancangan Tuhan itu hanya sebentar. Ya, seperti Israel pada saat mereka keluar tanah Kanaan, keluar tanah Mesir menuju tanah Kanaan, sebenarnya tidak begitu lama mereka sampai ke tanah Kanaan, hanya beberapa tahun saja. Dan memang Tuhan menguji orang Israel sampai nanti 40 tahun. Mengapa? Karena ketika orang Israel mendapat 2 kabar tentang tanah Kanaan, yang mereka percaya adalah kabar yang menyesatkan. 10 orang membawa kabar busuk, 2 orang membawa kabar baik. Yosua dan Kaleb hanya 2 orang itu yang membawa kabar baik, 10-nya membawa kabar busuk. Tapi siapa yang mereka dengar? 10 orang. Jadi kebenaran tidak ditentukan dari banyaknya orang. Ada amin? Mungkin kita sekarang hidup di dalam orang-orang yang sudah sedikit. Mungkin saudara kita sudah keluar, sudah tidak lagi mengikut Tuhan, sudah tidak setia lagi. Nah, alangkah bahayanya kita kalau mengikuti yang banyak. Ternyata yang benar jumlahnya sedikit. Dan itu juga sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Alangkah sukarnya orang masuk dalam kerajaan sorga. Sukar sekali. Berarti sedikit orang yang diselamatkan. Sangat banyak orang menuju kepada kebinasaan. Kita perlu hati-hati, terutama saya secara pribadi. Paulus pernah berkata,
Ya, dia pernah berkata, saya takut. Ya, kalau apa yang saya beritakan tidak membuahi saya, akhirnya saya pun ditolak oleh Tuhan. Nah, ini yang harus kita takuti. Ada satu hal yang harus kita takuti. Kita takut ditolak oleh Tuhan. Ya, saya takut ditolak oleh Tuhan. Sebesar Paulus masih takut ditolak oleh Tuhan. Kalau nanti akhirnya aku ditolak oleh Tuhan. Makanya dia menjaga diri mereka, menjaga dari diri Paulus ini ya. Dia menjaga dirinya supaya tidak keluar dari kehendak Tuhan. Nah, jadi jalan Tuhan itu sempurna. Artinya sempurna itu yang terbaik. Dan jalan Tuhan atau janji Tuhan murni. Tidak dicampur adukan oleh pikiran manusia, perasaan manusia, dipaksa oleh manusia, tidak bisa Tuhan. Mungkin kita paksa dengan doa pun Tuhan tidak bisa. Ya, kalau Tuhan sudah berkehendak, itulah yang akan terjadi. Kita mengenal 3 sifat atau 3 karakter dari jalan Tuhan. Yang pertama, kita sudah mendengar ya, jalan Tuhan itu tidak terselami. Jalan Tuhan adalah jalan milik Tuhan, itu yang kedua. Sehingga Tuhan yang menetapkan nanti. Jalan Tuhan yang ketiga adalah jalan untuk kebaikan kita. Itulah jalan daripada Tuhan. Kita masuk ke ayat 32. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Ya, Daud mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Kalau dulu sebutannya Elohim, Yehova, sekarang kita sebut Tuhan Yesus Kristus. Siapakah Tuhan selain Yesus? Ya, karena masing-masing Tuhan dalam pribadi orang itu berbeda-beda. Ya, kalau orang mengenal Tuhan sebagai dokter, benar juga. Itu memang ada dalam Alkitab. Dia mengenal Tuhan sebagai pemberi berkat, benar juga ada. Ya. Pertanyaannya, siapakah Yesus yang kita kenal itu? Siapakah Dia? Apa yang kita kenal dari pribadi Tuhan? Ya, bisa kita mengenal Dia sebagai Bapa yang baik, bagus. Gembala yang baik, betul juga. Tetapi pengenalan yang paling puncak adalah mengenal Dia sebagai kekasih. Wah, bayangkan kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita mengenal Tuhan sampai kepada kekasih. Nah, ini seperti Daud. Ya. Di ayat yang kedua, boleh kita lihat, ia berkata, di situ lihat ya, pertama berarti ini perkataan dari Daud. Ya, ayat yang kedua dikatakan, ia berkata, aku mengasihi engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ini perkataan yang sangat menyentuh dari Daud. Dari sebelum dia memuji Tuhan, dia mengagungkan Tuhan, satu hal yang dia rasakan, aku mengasihi engkau Tuhan, ya kekuatanku. Banyak orang ibadah bukan karena mengenal Dia sebagai kekasih, hanya mengenal Dia sebagai pemberi berkat, sebagai tabib. Ya, bahkan ada pernah saya melihat ya KKR gitu ya, kesembuhan. Bahkan orang yang tidak kenal Tuhan bisa sembuh. Ada ya, kita mengenal. Karena kelihatan dari pakaiannya. Ya, bisa sembuh ya. Saya yang ikut Tuhan lama gak sembuh-sembuh. Saya yang sakit masih tetap sakit. Ya, dia baru ikut bisa sembuh. Ya, dia sebagai tabib,
benar. Tapi yang paling penting kita mengenal dia sebagai kekasih. Kekasih itu artinya mempelai. Ini pengenalan paling tinggi. Kalau kita mengenal dia sebagai mempelai, kita tidak akan pernah mau berpisah dengan Tuhan. Ya, kecuali ada yang mau cerai ya sama Tuhan. Ada nggak sini yang mau cerai sama Tuhan? Wah, nggak ada ya. Jadi kita itu bersatu dengan Tuhan, menjadi kekasihnya Tuhan. Seperti Daud, dia menyatakan, aku mengasihi engkau ya Tuhan. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jadi kalau orang mengasihi Tuhan, ibadah pun pasti ada rasa sukacita. Ada amin? Ada rasa kasih kepada Tuhan. Ada rasa syukur kepada Tuhan. Itu pengenalan paling tinggi. Makanya kita mengenal istilah mempelai surga. Itulah Tuhan Yesus. Kita sebagai mempelai wanita ini dalam arti yang sangat rohani. Mengasihi Tuhan. Kalau kita punya nanti kasih yang semacam ini, kita tidak akan pernah mau berpisah dengan Tuhan. Ibadah pun akan ditandai dengan sukacita, semangat memuji nama Tuhan dengan bersukacita. Nah, kita lihat pengenalan yang paling tinggi adalah pengenalan sebagai mempelai. Dan tujuan rancangan kita di sini dikatakan adalah untuk kebaikan kita. Untuk kepentingan kita. Yeremia 29 ayat yang 11. Ini rancangan Tuhan. Ya, rancangan dunia berbeda dengan rancangan Tuhan. Ini rancangan Tuhan. Kita ulangi dulu sedikit. Yeremia 29 ayat yang 11 kita baca bersama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi ada dua rancangan Tuhan yang puncak. Ya. Yang pertama adalah rancangan kebaikan kita yang mengandung damai sejahtera. Nah, ini yang penting, damai sejahtera. Damai sejahtera itu artinya kemenangan sudah diraih. Itu damai sejahtera. Kalau dulu pada masa Israel, kalau masih ada peperangan, belum damai. Tapi setelah menang, baru ada damai. Sebelum ada damai, bait Allah belum boleh dibangun. Tapi setelah ada damai sejahtera, bait Allah baru dibangun. Ya, itu tidak ada peperangan pada zaman Salomo. Makanya Salomo artinya itu damai sejahtera. Kalau rumah tangga belum damai, belum bisa dibangun. Ya, coba kemarin ada baru peristiwa ya. Jadi ada seorang laki-laki baru akad nikah ya, akad nikah. Ya, ada yang baru akad nikah, tapi sebelum malam pertama nih sudah kabur perempuannya. Ya, udah kabur perempuannya. Ada juga yang belum menikah karena calonnya ini punya tuntutan begitu banyak, pada sudah disiapkan undangan pernikahan. Akhirnya batal. Ya, karena katanya calon istrinya ini membentak calon mertuanya. Nah, itu tidak ada damai. Jangan dibangun kalau belum ada damai ya. Untung digagalkan itu. Kalau kita juga kalau belum damai, belum beres, lebih baik jangan membangun dulu. Ya, kalau pernikahan itu sangat suci.
Kalau belum beres, jangan dipaksakan. Ya, apalagi belum ada damai dengan Tuhan, jadi dipaksakan. Jadi yang paling penting damai sejahtera itu tidak ada peperangan ya. Tidak ada peperangan dengan sesama. Bereskan. Sekarang bukan artinya kita berperang satu lawan satu, tapi bereskan. Ya, tidak ada lagi peperangan. Dengan Tuhan, ingat, jangan ada peperangan. Dengan sesama, jangan ada peperangan. Disitulah akan timbul damai sejahtera. Saya sudah rasakan ketika saya lulus sekolah kitab, yang saya beban dalam hati adalah saya punya beban kepada seseorang yang dulu saya sakiti. Saya datang kepada dia. Karena sebelum saya datang kepada dia, hati saya itu belum merasakan damai. Tapi setelah saya bertemu, ada rasa damai, sukacita melimpah. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada perasaan semacam itu harus segera didamaikan. Ada amin? Nah, jadi rancangan Tuhan itu untuk damai sejahtera. Damai sejahtera juga artinya tenang. Damai sejahtera artinya menang. Nah, itulah yang membuat rancangan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Kalau segala sesuatu damai. Dan yang kedua, hari depan dan pengharapan. Nah, ini dua rancangan besar Tuhan dalam kehidupan kita. Apa artinya hari depan yang penuh pengharapan? Kembali kita dalam Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kita ulangi sedikit, karena mungkin ada yang belum mendengar. Ini hari depan yang penuh pengharapan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita baca bersama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Inilah orang yang penuh pengharapan. Siapa itu? Ayat yang 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini orang yang melekat kepada Tuhan. Ini tujuan daripada rancangan Tuhan. Itu damai sejahtera. Dan yang kedua adalah melekat kepada Tuhan. Buat apa masa depan baik, tetapi semakin jauh kita kepada Tuhan, itu bukan rancangan Tuhan. Ya, sekalipun berlimpah harta, tetapi makin jauh, itu percuma. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kehidupan kita semakin melekat kepada Tuhan. Ini orang yang akan bisa mendapat pengharapan. Orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, dia tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya di sini bukan berarti dia tidak kena panas matahari. Dia bisa kena panas matahari. Pencobaan ada, ujian ada, tetapi tidak habis, tidak binasa, tidak hancur, tidak layu oleh pencobaan. Ya, ingat, ada 4 macam jenis tanah. Ada tanah jenis yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Di situ ada tumbuhan yang sudah bertumbuh. Dia sudah bertumbuh, bukan tumbuhannya mati. Tapi ketika baru saja ada panas terik, tumbuhan itu layu. Apa akhirnya? Sudah layu, mati. Ya. Kalau sudah mati, bisa bertumbuh lagi? Dalam Alkitab dikatakan, dia tidak mengalami pertumbuhan lagi. Ya, mungkin kita pikir, wah nanti bisa disirami. Tapi dalam Alkitab dikatakan, dia tidak lagi hidup.
dia tetap mati. Nah, bayangkan kalau kita menjadi tumbuhan seperti itu. Mengapa? Karena letaknya bukan di tepi air, di batu-batu. Berarti jauh daripada air. Ini jauh sekali. Dia mendengarkan firman Tuhan. Wah, kalau dengarkan firman Tuhan sukacita. Kalau disebut amin, amin. Wah, haleluya. Puji Tuhan. Tapi ketika baru keluar saja diuji, dia sudah layu. Bahkan dalam Alkitab dikatakan bukan saja layu, bukan saja lemas dia, akhirnya murtad. Wah, bayangkan mengerikannya kehidupan semacam ini. Orang-orang semacam ini bisa terjadi dalam ibadah. Ya. Jadi murtad itu bukan berarti hanya pindah agama. Dia tidak percaya Tuhan, tidak percaya firman. Akhirnya bisa menyangkal firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Ya, saya tidak melakukan firman Tuhan diberkati kok. Saya jauh daripada Tuhan, tetap kok hidup saya berhasil. Ya, itu sudah mengingkari firman Tuhan. Ya, toh kehidupan saya jauh daripada Tuhan, masih diberkati, masih hidup dalam dosa tetapi tetap sukses. Itu memang kejadian di dunia ini. Tapi jangan iri ya. Jangan iri. Jangan iri terhadap orang-orang fasik. Nah, jadi hari depan yang penuh pengharapan artinya melekat kepada Tuhan. Ya, kalau misalnya sekarang keadaan ekonomi sekarang ya sedang tidak baik, tetapi kita rasa sekarang semakin melekat kepada Tuhan. Itu rancangan Tuhan. Semakin melekat kepada Tuhan. Mungkin keadaan sekarang, wah, keluarga semakin kacau balau misalnya, ya uang makin tidak ada. Tetapi kehidupan kita semakin mengandalkan Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Nah, itu rancangan Tuhan. Tapi tetap harus koreksi diri. Nah, diberkatilah mereka yang tertanam di pohon, ditanam di tepi air. Pohonnya tidak akan pernah kering. Dia tidak mengalami kekhawatiran. Daunnya tetap hijau, ya, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, kita lihat sekarang. Jadi tujuan dari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sampai kita melekat kepada Tuhan. Nah, kita lihat apa yang dialami oleh orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Kalau kita lihat dari Mazmur 18 ayat yang ke-33, ayat 33. Mazmur 18 ayat 33. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Ayat yang ke 37. Ayat 37. Tempat lapang. Ya. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Nah, kalau kita lihat di sini di ayat-ayat yang sudah kita baca, jadi orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang hidupnya beserta dengan Tuhan, dia akan mengalami banyak hal yang baik. Yang pertama dikatakan Tuhan mengaruniakan ikat pinggang keperkasaan. Nah, ikat pinggang keperkasaan. Dalam ibadah komuda dikatakan wanita itu berpakaian kekuatan. Ya, jadi wanita itu sebenarnya kalau disebut bijak itu terlihat sebagai wanita yang kuat. Jadi jangan apa-apa
ada masalah, curhat di medsos ya. Wah, apalagi curhat masalah pernikahan. Wah, jangan. Jadi wanita itu harus terlihat kuat. Jadi sekarang maaf aja nih handphone, kalau saya lihat wanita-wanita, terlihat wanita yang lemah. Baru sedikit dicobai curhat. Ya, terlihat wanita yang lemah. Baru sedikit ada masalah curhat. Nah, kalau ibu-ibu jangan sembarangan juga ibu-ibu. Nanti kalau yang balasnya itu laki-laki, waduh bahaya. Ya, kenapa Bu? Ada masalah apa? Nah, apalagi laki-laki yang tidak baik. Kenapa dengan suaminya? Oh, laki-laki kenapa dengan istrinya? Nah, jadi hati-hati. Kita itu harus terlihat kuat. Pakaiannya kekuatan. Yang dilihat orang kekuatan. Dan sampai diikatnya itu. Ikat pinggang kekuatan. Nih, jadi Tuhan itu mengaruniakan ikat pinggang keperkasaan, kekuatan. Nah, jadi kekuatan ini akan diberikan kepada orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Kita ingat Daud sampai tadi akhirnya mengalami kemenangan. Dikatakan oleh Daud, ketika ku di ayat, ku kejar musuhku sampai ku tangkap mereka, tidak berbalik sebelum mereka ku habiskan. Aku menemukan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Dan sampai ayat 41, kau buat musuhku lari daripadaku, dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Ya, sampai kemenangannya itu sempurna. Ya, mungkin musuh kita sekarang belum jadi debu, itu belum menang. Ya, artinya belum beres. Ya, jadi permasalahan ini harus kita bereskan sampai debu, sampai seperti debu. Habis sampai kemenangan itu sempurna. Inilah yang dialami oleh Daud. Dia mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Ya, sebelumnya Daud pun diajar untuk berperang. Dan sampai Daud ini mengakui bahwa hanya kemurahannya saja membuat aku besar. Nah, sampai akhirnya Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini orang yang menang. Ya, bukan mengagungkan diri. Ketika Daud melihat segala sesuatu, kok bisa ya? Saya bisa melakukan ini? Oh, ternyata hanya kemurahan saja daripada Tuhan yang membuat aku besar. Nah, sekarang mungkin kita sudah diberkati. Baik, bagus. Ingat kemenangan itu sampai kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, merendahkan diri. Bahkan sampai di kaki Tuhan menyembah. Siapalah aku ini Tuhan? Ya, semuanya adalah kemurahan Tuhan. Itu yang pertama. Orang yang beserta dengan Tuhan, orang yang disertai oleh Tuhan, orang yang melekat kepada Tuhan, dia dikaruniakan ikat pinggang keperkasaan. Ya. Maaf kalau tidak ada ikat pinggang, kalau laki-laki ini ya, dia tidak rapi hidupnya. Jangankan berperang, kita pegang celana saja terus kan. Kalau kita berperang, melorot nanti celananya. Ya, kalau tidak ada ikat pinggang,
Tuhan tahu bahwa ikat pinggang ini diperlukan saat berperang. Ya, membuat kita menjadi perkasa, menjadi kuat dalam segala sesuatu. Ketika kita dalam mengalami pencobaan, Tuhan mengaruniakan kepada kita kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 33, membuat jalanku rata. Ya, membuat jalanku rata. Nah, artinya jalan rata ini jalan tanpa ada batu sandungan. Ya, jalan rata. Ya, siapa di sini yang pernah melewati jalan yang rata? Apa perbedaan dengan jalan yang penuh dengan kerikil? Ya, kalau kita tidak pakai kasut, jalan yang rata, jalan aspal, dia tidak akan melukai kaki. Ya, tapi kalau bisa jalan penuh batu, kerikil, kaki kita bisa berdarah. Ya, bisa berdarah. Bagi kerikilnya licin dan tajam. Nah, di sini disebut jalan rata. Kalau dalam bahasa Inggris jalan yang sempurna atau jalan yang terbaik. Ya, di sini artinya buat kita jalan tanpa sandungan. Apa yang disebut sandungan? Itu batu. Ya, batu sandungan. Ada orang yang baru sedikit saja dimarahi, sudah mulai sakit hati. Itu adalah orang yang mudah tersandung. Ada orang yang ucapannya menyakitkan. Baru sedikit aja orang mendengar, sudah sakit. Itu adalah batu sandungan. Ibu-ibu tidak boleh menjadi dua hal ini. Bapak-bapak juga, ya. Tidak boleh menjadi batu sandungan, tidak boleh mudah tersandung. Ya, makanya dalam ayat yang ke-36 dikatakan, dia menyediakan tempat yang luas bagi kakiku supaya tidak tergelincir. Nah, makanya hati-hati juga dalam pelayanan. Banyak saya dengar pelayanan itu adalah jalan yang penuh kerikil juga ternyata. Ada orang yang tidak menjadi teladan. Bahkan dalam coba saya lihat dulu, domba dan kambing ini ada di dalam penggembalaan. Belum dipisahkan sampai sekarang. Ya, boleh kita buka di dalam Yeskiel 32. Yeskiel 32. Ayat yang kedua. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun, raja Mesir, dan katakanlah kepada mereka, engkau menyamai dirimu sebagai singa muda di bawah bangsa-bangsa, tetapi engkau seperti buaya di laut. Sungai-sungai kau buat berbuih, dan engkau mengeruhkan airnya dengan kaki. Ya, boleh mungkin ada yang bisa bantu. Ada kambing dan domba, tetapi domba itu mengeruhkan, ya, mengeruhkan minuman atau mengeruhkan sungai. Itu belum ayat yang tepat tadi. Sebentar.
Ya, Yeskiel 34. Ya. Yeskiel 34 ayat 18. Nah, ini orang yang menjadi batu sandungan. Boleh di ayat yang ke-17. Ya. Ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dengan kambing jantan. Nah, jadi ada dua penghakiman, domba dengan domba dan domba dengan kambing. Teruskan ayat 18. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Ayat 19. Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Ayat 20 boleh. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Ini siapa yang gemuk? Domba yang gemuk, domba yang kurus. Jadi domba yang gemuk ini makan sudah banyak, rakus, sudah dimakan, rumputnya sekenyang, diinjak lagi rumput. Supaya yang domba yang lain bukan jadi gemuk, tetapi tetap kurus. Ini bukan badannya ya. Ini rakus. Dia mendengar firman Tuhan, hebat, mungkin dikatakan amin, haleluya, aku percaya, tapi setelah diuji kalah dalam pencobaan. Ya, ini artinya adalah domba-domba yang tidak menjadi teladan. Ya, mengeruhkan. Dia minum, setelah diminum dikeruhkan sehingga domba yang lain tidak minum. Kalau rumput setelah dia makan kenyang, diinjak rumputnya sehingga yang lain tidak makan. Nah, jadi jangan seperti domba yang gemuk. Ini domba yang jahat ini. Boleh ayat selanjutnya. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku menjadi hakim di antara domba dengan domba. Nah, jadi mengeruhkan dengan perbuatannya yang belum menjadi teladan. Ya, sebenarnya kita kalau misalnya ada cerita lah seorang yang menasihati saudaranya. Dia tahu saudaranya ini yang menasihati hidupnya belum benar. Ya, terutama dalam hal yang nikah. Oh, kamu ini harus itu, harus ini, harus itu. Dalam hati yang dinasehati, kayak yang betul saja hidupmu. Ini talenta tersembunyi nih ya. Dia menasehati, tetapi hidupnya berantakan. Nah ini ya, saya terutama di sini dikoreksi oleh firman Tuhan. Yang pertama yang harus dikoreksi hamba Tuhan. Ya, kita boleh saling menasihati. Itu sangat wajar sekali, sangat baik sekali. Tetapi alangkah baiknya sebelum kita nasihati orang lain,
nasihati dulu diri sendiri. Ya, setelah kita koreksi diri kita sendiri, barulah kita nasihati orang lain. Sehingga pedang itu tajam. Ada amin? Ya, saya kalau dengar nasihat seseorang, kalau saya sendiri, saya tidak mau lihat apa yang menjadi latar belakangnya. Ya, saya tetap saja apa yang dia lakukan itu urusan dia, tapi apa yang saya dengar itu urusan saya. Karena saya tahu bahwa apa yang saya akan dengar itu ada hal-hal yang baiknya. Ya, jadi jangan kita menjadi batu sandungan, tetapi jangan mudah tersandung. Kalau kita dinasihati orang yang belum benar, kita pun harus menerima. Tetapi sebagai orang yang menasihati kita, ya kalau kita sebagai orang yang menasihati, alangkah baiknya kita terlebih dahulu nasihati diri kita, benarkan dulu kehidupan kita. Ada amin? Jangan seperti domba tadi, sudah makan, diinjak lagi, dikerukan lagi, sehingga orang itu tidak mau makan. Apa sih makanan ini? Bau. Kalau sudah diinjak maaf saja, kalau sudah diinjak, biasanya diapain? Dikotori. Dikotori ya sudah tahu sendiri, bau saudara. Ya, kalau rumput itu sudah dimakan, diinjak, dikotori lagi oleh domba, yang lain itu pasti tidak akan mau makan. Ya, begitulah. Makanya kehidupan orang Kristen banyak dicela oleh di luar Kristen. Ya, mengapa? Ya karena seperti tadi, sudah makan, diinjak, dikotori, maaf saja sudah bau. Kalau sebutkan saya lebih jelas lagi, sudah bau kotoran. Sudah bau kotoran. Di sungai juga orang domba lain ingin minum, sudah dikeruhkan, tidak jernih lagi. Nah, makanya banyak firman itu yang menjadi penghalang adalah si pemberitanya. Si pemberitanya ini tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan. Saya pertama dikoreksi oleh Tuhan. Ternyata untuk memberitakan firman Tuhan itu tidak mudah. Karena pemberita itu, si pemberita akan dilihat langkah hidupnya. Apakah firman yang disampaikan adalah firman yang kotor, firman yang tidak jernih lagi, bukannya orang segar, malah orang lain itu semakin tertekan hidupnya. Nah, saya dikoreksi juga. Kita pun sebagai pemberita firman Tuhan harus dikoreksi supaya pemberitaan kita itu benar, bisa dipercaya dari tingkah laku kita. Jangan seperti domba yang gemuk, bau, kakinya nakal, ya, mengotorkan dan merusak rumput sehingga orang tidak bisa mendengar dengan baik. Nah, itu yang kedua. Jadi orang yang beserta dengan Tuhan jalannya rata tanpa sandungan. Kalau diibaratkan dengan domba, yaitu domba tadi seperti domba yang gemuk kalau misalnya menjadi sandungan. Jangan sampai juga kita menjadi domba yang kurus. Ya, domba yang kurus artinya mudah tersandung. Ya, tetap makan saja. Ya, mungkin sebelah kita, teman kita membuat kita tersandung. Jangan sampai kita pun ikut tersandung. Nah, yang ketiga, orang yang berserta dengan Tuhan. Ayat 34. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Ini kaki rusa yang pertama artinya adalah di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua, yaitu gambaran dari orang-orang yang merindukan Tuhan. Ya. Untuk memimpin nyanyian pengajaran Bani Korah, kita baca bersama-sama di ayat yang kedua.
Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ya. Jadi rusa ini kakinya itu ringan, cepat. Ketika dia haus, dia tidak jalan lambat. Dia jalan itu begitu cepat kepada sungai yang berair. Inilah gambaran kehidupan orang yang merindukan Tuhan. Kalau orang sudah rindu kepada Tuhan, orang itu tidak akan terhalang oleh apapun juga. Dia akan cepat sekali datang kepada Tuhan. Seperti Daud dalam menghadapi masalah, dia cepat sekali datang kepada Tuhan. Ketika tahtanya sudah diambil anaknya Absalom, apa yang dia pikirkan pertama? Dia datang kepada Tuhan, sumber segala sesuatu. Nah, jadi kaki rusa ini ringan, kuat berlari, melompat itu tinggi sekali kalau rusa. Dan kekuatan dari rusa kakinya ini, bukan tanduknya. Kalau tanduknya melawan singa, masih kalah dia. Betul ya? Tapi apa yang dia lakukan ketika ada singa? Bukan dilawan, tapi berlari. Berlari. Ini orang-orang yang tahu kemana harus melangkah, harus berlari, yaitu kepada hal-hal yang rohani. Ya, melarikan diri dari musuh. Itu rusa. Ya, ini juga gambaran dari kehidupan seperti Daud merindukan Tuhan. Boleh di ayat selanjutnya. Dia, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Cepat sekali kalau Daud ini. Kalau mendengar tentang Allah, dia peka sekali pendengarannya. Dia sangat tertarik kepada Tuhan. Teruskan. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Teruskan. Inilah yang hendak kuikat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Nah, jadi rusa seperti itu. Ya, berlari. Sekalipun ada kepadatan manusia, apa yang Daud lakukan? Mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah. Bukan saja melangkah dengan cepat, tetapi ada sorak-sorai. Wah, ini menjadi kerinduan kita, terutama buat saya. Karena semakin lama pengikutan kita akan diuji. Semakin menderita, semakin tidak bergairah. Apakah semakin kita bersorak-sorai kalau datang beribadah dan nyanyian syukur? Saya ulangi, mendahului mereka ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Nah, jadi orang ngadain perayaan. Nah, sekarang kan kadang-kadang baru ada sedikit pesta, baru sedikit ada sesuatu yang meriah, yang kita ingat, yang pesta, yang meriah itu dibandingkan Tuhan. Betul atau salah nih? Ya, mudah-mudahan tidak ya. Mana dulu yang diutamakan, pesta dulu di dunia atau Tuhan? Seperti Daud ya. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, Daud tidak terpengaruh. Bagi orang Bataknya ini. Orang Batak itu baru pesta dikit lupa ibadah. Dari pagi sampai sore pesta. Ibadah dilupakan. Perayaan, pernikahan juga. Ya, sekalipun kita nanti menikah, jangan lupakan Tuhan. Jangan beralasan, saya baru nikah, Pak. Besok izin ya tidak ibadah ya. Saya waktu nikah
besoknya saya datang jam 6 pagi, beres-beres gereja. Ya, saya tidak mau, nanti dulu ya, mau nikah dulu, baru nikah nih, jangan ganggu saya dulu ya. Wah, itu kan orang-orang sekarang kan ya, alasannya banyak. Kalau kita punya satu alasan, iblis itu siapin sekeranjang alasannya. Ya, nanti sudah nikah, aduh capek Pak, nantilah minggu depan. Ya, jadi dalam keramaian Daud tidak tertarik. Dia tertarik. Ya, dia tetap beribadah. Selanjutnya, ya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi cepat Daud ini datang kepada Tuhan. Ya, sekalipun ada godaan di luar, godaan yang mungkin ya seperti tadi, ada pesta, ada perayaan, tetap Daud ini menomorsatukan Tuhan. Ini kaki rusa yang pertama. Ya, jadi dia ringan kepada suatu yang rohani. Dan yang kedua, kaki rusa yang kedua adalah kaki yang cepat berlari ke atas bukit. Nah, jadi kaki rusa yang pertama itu seperti orang yang merindukan air, dan kaki rusa yang kedua adalah seperti kaki rusa yang berdiri di atas bukit. Di ayat yang ke-34 dari Mazmur 18. Ya, mudah-mudahan kita bersuka cita sekarang ya. Ada amin. Seperti kaki rusa. Ya. Dalam mengikut Tuhan. Ya, jangan cepat-cepat menghakimi juga. Tapi cepat-cepat kita berbelas kasih. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Nah, ini kaki rusa yang kedua. Pertama tadi kepada air, dan kaki rusa yang kedua kehidupan yang tahu di mana tempat perlindungan yang aman bagi dia, sekalipun dia harus melewati bukit batu yang curam. Kalau saya pernah lihat bukit batu, berbeda dengan bukit yang ada rumputnya. Kalau bukit batu itu tempatnya itu licin, curam, berbahaya. Tetapi di situ tempat yang aman untuk rusa itu berlindung. Nah, dalam arti lain, bukit batu itu artinya batu karang juga, yang menunjuk kepada Tuhan Yesus. Inilah yang membuat kehidupan kita bisa berdiri tegap. Itu kalau kita ke bukit batu, walaupun kita raihnya dengan suatu resiko yang sangat besar. Ya, mungkin sekarang kita untuk hidup benar itu resikonya tinggi sekali. Ya, ada orang bersaksi, kalau saya hidup benar di antara orang-orang di kantor ini, saya pasti akan dipecat. Ada orang bersaksi, akhirnya dia bilang ke bosnya, bos, kalau kita melakukan ini tentang perpajakan ya, kita nanti kalau ketahuan, perusahaan kita akan kena hukuman lah, intinya seperti itu. Bos ini akhirnya menolak. Awal-awalnya menolak, tapi diyakinkan oleh orang benar nih, bos kita harus hidup benar. Akhirnya bos ini memang ada rasa takut. Pas hari H dia audit, dia mengakui bahwa ada banyak kecurangan. Tetapi akhirnya Tuhan selamatkan seisi kantor ini karena orang benar ini. Wah, saya mendengar itu terharu saya. Ya, jalan yang curam seperti itu. Tapi selamat, bukan hancur. Jadi jalan kebenaran itu bukan jalan kehancuran, tetapi jalan keselamatan. Walaupun curam memang, dia mungkin dihina pertamanya, tetapi Tuhan membela orang-orang yang benar. Orang-orang benar tidak pernah ditinggalkan.
Jadi dalam dunia ini yang tidak pasti, yang sedang hancur, kita jangan ikut-ikut hancur. Yang tidak pasti di dalam dunia ini, kita jangan ikut dunia yang tidak pasti. Ya, dunia ini penuh dengan kesusahan. Orang yang berdiri tegak, dia tetap berdiri. Ya, di dunia ini juga penuh dengan kesedihan. Ya, selagi dunia pasti ada kesedihan, pergumulan. Ayat akhir saja, Kolose 1 ayat 11. Ini orang-orang yang kuat, yang berdiri di atas bukit batu. Kolose 1 ayat 11 kita baca bersama-sama. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ini kekuatan yang dari Tuhan. Ya. Kalau kita bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Mungkin dalam pernikahan kita, mungkin dalam usaha kita, dalam pelayanan kita. Saya juga rasa begitu berat sekarang. Ya, kita harus menanggung segala sesuatu itu dengan tekun. Tekun itu artinya tidak lari. Jangan lari dari beban yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Tidaklah lari tapi rela. Bahkan tekun salah satu artinya adalah gemar atau suka. Sukacita. Itu orang tekun. Dia melakukannya dengan sukacita dan kesungguhan. Ya. Sabar. Nah, sabar ini artinya kemampuan untuk bertahan. Ya, kalau sudah tekun, pasangannya sabar. Kemampuan untuk bertahan dalam kesesakan, dalam ujian, itu sabar. Nah, inilah letak kekuatan kita pada akhir-akhir ini. Apa yang ingin Tuhan lihat dari anak-anaknya? Kalau kita punya ketekunan, harus rela dengan sukacita. Ya, jangan dengan susah hati. Ya, walaupun segala sesuatu yang kita derita adalah dari kesalahan kita. Ya, itu harus kita tanggung. Kalau itu harus yang kita tanggung dengan sukacita dan sabar. Kemampuan untuk bertahan. Ya, makanya disebut panjang sabar. Mengapa peralatan-peralatan yang mahal yang ada di komponennya, yang apa sih, yang di motor itu punya tingkat apa nama itu, saya kurang tahu. Pokoknya dia pada titik tertentu dia akan bertahan lama. Semakin peralatan itu bertahan lama, semakin mahal. Makanya orisinil itu semakin mahal ya. Kalau yang murah itu yang tidak orisinil, itu cepat rusak. Ya, tidak mampu bertahan. Tapi kalau yang mampu bertahan, sabar dia. Sabar. Dalam kesesakan. Sabar juga artinya tenang. Ya, tidak gerasa gerusu, tapi tetap menunggu waktunya Tuhan. Ya, bila segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan, tenang, ada waktunya yang daripada Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Ya, firman Tuhan cukup dulu sampai sini. Kita nyanyikan waktu Tuhan pasti yang terbaik.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Kita tentukan semua menjalani ujian, tumbuhan pun tumbuh, rumput-rumputan, tanaman, kendaraan, semua diuji. Yang bertahan itu akan tetap ada. Yang tidak bertahan, dia akan layu, kemudian kering, lalu terbuang. Mari, kalau kita sedang mengalami ujian, bertahan. Ujian pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Ada batasnya. Kita bertahan. Kalau orang bertahan dalam pencobaan, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota keselamatan. Terasa berat memang namanya dalam ujian, tapi tetap tidak melampaui kekuatan kita. Allah itu setia, Dia pembuat jalan keluar. Pasti ada jalan keluar, pasti terbuka jalan, walaupun nampaknya sudah terjepit. Tidak ada lagi harapan, tapi Allah adalah setia. Dia pembuat jalan keluar, Dia membuka jalan baru. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Allah pasti membuka jalan bagi kami. Allah pasti memberikan kepada kami jalan keluar dari semua persoalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kasih anak-anak-Mu yang mengikuti secara online menghadapi tekanan yang berat. Biarlah Tuhan juga memberikan kemampuan untuk bertahan. Dan pertolongan itu tidak pernah terlambat. Selalu ada pertolongan. Tepat waktunya Engkau menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari yang mau didoakan, angkatlah tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Berdoalah saudara, hamba berdoa buat umatmu, buat jemaatmu, buat semua Tuhan yang mengikuti ibadah ini, baik langsung dan tunda, hadir dan online. Kami mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan tolong beri kemampuan dan bukakan jalan bagi semua anak-anak-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus seperti angin yang bertiup, oh di Laut Merah, membuka jalan bagi umat-Mu. Itulah kuasa Roh Kudus yang selalu hadir menyertai kami, membuka jalan dari semua tantangan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan jalan keluar. Yang sakit boleh diraba penyakitnya dengan tangan kiri. Buat anak-anak-Mu yang sakit, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji-pujian bagi Tuhan. Kita jalankan sekali persembahan untuk pekerjaan Tuhan sampai masa tuamu. Ya, sampai masa tua. Ya. Jadi orang tua tidak ditinggalkan Tuhan. Amin. Sampai masa tuaku, aku Yesus tetap hingga. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menangguhkanmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sampai masa tuaku, aku Yesus tetap hingga. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya
Saudara, sebagai wakil jemaat kita, jadwal ibadah Selasa ada doa, Rabu ada pendalaman Alkitab, hari Sabtu ibadah remaja muda, hari Minggu kebaktian umum kembali. Ya, kita doakan mereka yang masih kurang sehat, ya, Opu kembar, Opu Romando perempuan, Ibu Lydia, Saudari Yuli Huta Barat, Ibu Hera, ya, Pak Tambunan, ya, Ibu hamil masa penantian bersalin, Saudari Lisnawar. Ya, kita bangkit berdiri dalam doa. Haleluya. Tetap kami membawa doa anak-anak supaya mereka yang kurang baik, Tuhan tolong sehingga mereka mengalami kesembuhan, pemulihan, kesehatan yang akan kami pakai untuk beribadah melayani Tuhan. Kami berdoa buat Opu kembar, bilur-bilurmu menyembuhkan. Buat Opu Romando perempuan, bilur-bilurmu menyembuhkan. Buat Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Buat saudara kami Yuli Huta Barat, bilur-bilurmu menyembuhkan. Juga buat Ibu Hera, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Buat Pak Tambunan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Buat saudara kami Lisnawari, penantian untuk bersalin, biarlah Tuhan tolong baik ibu dan bayi serta bidan yang menangani sehingga bisa bayi dengan lahir dengan selamat dan segala yang diperlukan Tuhan mengadakan. Terima kasih, minggu ini aktivitas anak-anakmu Tuhan tolong supaya mereka dalam bekerja, belajar dan berusaha dari anak-anak kecil, Tuhan tolong berkati semua. Dan kami juga berdoa buat yang sudah lansia juga, biar mereka lebih dekat pada Tuhan, bersemangat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan di Republik Indonesia tercinta, dari Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur, seluruh kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, baik wali kota juga di tingkat kabupaten berkati, muspika juga kelurahan, kepala desa sampai tingkat RT RW, Tuhan berkati semua. Biarlah bangsa ini sesuai dengan tujuan dibangunnya bangsa ini untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, sehat jasmani dan rohani. Dan itulah yang kami lakukan. Kami beribadah bukan saja hanya perintah dari undang-undang, tapi juga perintah Tuhan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, arahkanlah matamu, pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat